Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di video kali ini gue ingin berbicara Manchester United dengan Ruben Amorim musim ini sangat-sangat berantakan. Dan yang terbaru tentu saja Manchester United ini kan tersingkir di kompetisi FA Cup, di mana 2 musim sebelumnya Manchester United ini selalu sampai babak puncak, sampai partai final, sekali runner up, sekali menang. Tapi musim ini Manchester United bahkan harus tersingkir cukup awal ya, di babak kelima. Padahal kalau melihat situasi lawan-lawan yang ada, ya ini sebenarnya lawan-lawan tersisa ya di calon lawan di perempat final, katakanlah seperti itu. Ini bukan lawan yang menurut gue sangat-sangat berat gitu. Masih ada kemungkinan lah untuk bisa melaju lebih jauh. Tapi apa mau dikata, Manchester United sudah tersingkir duluan. Nah, terkait dengan kombinasi apa yang terjadi di FA Cup, lalu juga di Liga, di mana Manchester United saat ini berada mendekati di papan bawah, bahkan mendekati zona degradasi ya. Lalu juga bagaimana permainan yang sangat jauh dari stabil, dan juga ada situasi badai cedera, situasi yang juga sama sebenarnya dengan musim lalu, tapi dengan raihan yang berbeda. Nah, oleh karena itulah kabar-kabar selentingan ini ya mengenai masa depan Ruben Amorim sudah mulai beredar menurut gue ya. Keadaan-keadaan yang menggambarkan bahwa situasi Ruben Amorim ini gawat, di ujung tanduk, bahkan nama pengganti ini sudah mulai beredar. Salah satunya yaitu adalah ini, gue ambil dari Twitter atau X ya, dari Sportsmall, juga dari beberapa kabar lainnya mengatakan bahwa Manchester United dilaporkan melihat manajer Aston Villa Unai Emery ini sebagai potensi pengganti dari head coach saat ini Ruben Amorim. Nah, bagaimana gue melihat hal ini ya, secara ringan amatiran gue melihat ini hal yang aneh sebenarnya. Aneh begini, karena Ruben Amorim sendiri ini masih sangat awal sekali di Manchester United. Dari periode setelah Sir Alex Ferguson, hanya ada David Moyes yang pada saat itu hanya kurang lebih 7 bulan bersama dengan Manchester United. Padahal David Moyes sendiri itu didatangkan dengan kontrak yang cukup panjang, 5 tahun. Tapi hanya 7 bulan itu sudah selesai di Old Trafford. Selebihnya kurang lebih 2 tahunan lebih sedikit ya rata-rata manajer-manajer berada di Old Trafford. Nah, Ruben Amorim sendiri ini saat ini yang dia didatangkan di bulan November ya, masih sangat awal sekali di Manchester United. Dan kalau melihat dengan misalnya ya sistem yang dibawa oleh Ruben Amorim, gaya permainan, filosofi, bahkan juga sampai formasi, ini kan memang sesuatu yang baru, sesuatu yang menurut gue cukup drastis jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya di Manchester United. Sehingga ya sangat wajar ada dinamika naik dan turun, ada adaptasi yang masih terus berjalan ya antara Ruben Amorim dengan skuadnya, dengan klub, dengan liga, pun juga sebaliknya, klub beradaptasi dengan gaya Ruben Amorim, para pemain pun juga demikian. Dan sampai dengan saat ini kalau dilihat ya di bursa transfer pun juga Ruben Amorim belum mendapatkan support yang dibutuhkan berupa pemain-pemain yang memang sesuai dengan sistem yang ingin dibangun di Manchester United. Masih sangat minim sekali. Di musim dingin kemarin, bursa musim dingin hanya mendatangkan Patrick Dorgu dan Aiden Heaven, pemain muda yang menurut gue kapasitasnya ya ini masih sangat jauh untuk bisa dikata pemain yang bisa memberikan impact secara instan, secara langsung. Bahkan ada kabar bahwa memang Manchester United baru akan melakukan perombakan yang cukup besar itu nanti di musim panas. Ini juga alasannya kenapa di musim dingin kemarin Manchester United tidak secara besar-besaran melakukan pergerakan. Nah, support berupa pemain ya, artinya yang disusun di musim dingin untuk nanti musim panas, ini kan dalam rangka untuk memperkuat atau mensupport apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Jadi menurut gue memang Ruben Amorim ini masih butuh waktu ya, dan ini sangat normal sekali. Dan apakah keadaan saat ini membawa keraguan? Ya sangat wajar menurut gue ya, tapi ini kan juga sesuatu yang seharusnya sudah bisa dihitung oleh manajemen dan juga diekspektasi oleh fans. Ketika ada manajer baru di tengah musim datang di bulan November dengan banyak hal yang baru ya, gue tidak ingin memakai kata bertolak belakang, tapi katakanlah baru lah,
dengan gaya permainan sepak bola Manchester United sebelumnya, di mana dia juga minim mendapatkan support pemain yang dibutuhkan terkait dengan konsep tersebut, ya sangat wajar keadaan ini masih sangat dinamikanya masih sangat roller coaster banget lah, naik dan juga turun. Bahwasannya Manchester United terlempar ke posisi 14 atau 15, lalu juga tersingkir di FA Cup, di Carabao. Ini sesuatu yang tidak menyenangkan bagi fans, bahkan sesuatu yang memalukan dan juga menyakitkan. Gua secara ringan amatiran pun juga merasakan hal tersebut. Tapi seperti yang gua juga pernah singgung di channel ini ya, bahwa mungkin penghakiman pertama ataupun bukan penghakiman ya, seperti kayak ujian ataupun juga penilaian, katakanlah seperti itu ya, penilaian dari Ruben Amorim tahap awal ini baru bisa dilakukan paling tidak musim depan setelah bursa transfer musim panas nanti, di mana bursa transfer musim panas nanti pun juga masih tanda tanya ya, apakah dia bisa mendapatkan pemain-pemain setidaknya yang diinginkan, pemain-pemain yang tidak dibutuhkan di skuad juga bisa keluar, di mana ini kan juga bukan problem yang ringan-ringan saja bagi manajemen Manchester United. Lalu ada juga pre-season. Ruben Amorim mengeluhkan dengan minimnya jadwal latihan, di mana dengan konsep yang baru, dengan sistem yang baru, bahkan juga formasi yang baru, dia butuh waktu latihan supaya timnya, skuadnya, para pemainnya ini juga bisa lebih mengerti lah apa yang diinginkan, sekaligus juga memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi di konsep permainan ya di atas lapangan. Ini dimulai dari lapangan latihan dan itu tidak dimiliki dengan bagus oleh Ruben Amorim. Oleh karena itulah pre-season ini diharapkan bisa lebih menggenjot ya kemampuan dari para pemain yang saat ini ada maupun juga nanti pemain baru. Oleh karena itulah menurut gue secara ringan amatiran masih sangat awal sekali nih. Tapi ya Manchester United ya selalu bisa untuk men-trigger nih berita-berita yang mungkin menurut gue ya ini ya masih dalam atau hanya sebatas rumor saja. Karena belum ada kabar yang lebih konkret, lebih pasti ya, dari sumber-sumber yang juga lebih kredibel. Dan tadi di awal disinggung tentang Unai Emery. Kenapa gue katakan ini rumor ya? Karena gue langsung melihat Unai Emery di Aston Villa, kontraknya itu akan sampai tahun 2029. Artinya apa? Manchester United kalau ingin mengambil Unai Emery, praktis harus mengeluarkan biaya transfer, kompensasi kepada Aston Villa. Di mana saat ini Aston Villa dengan Unai Emery sedang bagus-bagusnya nih. Dari situ saja menurut gue sudah merupakan tanda tanya. Dan bukan itu saja, kontrak dari Ruben Amorim sendiri ini baru berakhir tahun 2027. Artinya apa? Kalau Manchester United memutus kontrak di waktu dekat ini, mereka harus membayarkan kompensasi lagi. Di mana di bulan November kemarin mereka membayar kompensasi untuk Erik ten Hag. Mereka juga mungkin membayar, ya menurut gue pasti juga membayar ya kompensasi untuk staf kepelatihannya tuh, Rene Hake dan juga Ruud van Nistelrooy. Di bulan Desember mereka membayar kompensasi untuk Dan Ashworth. Dan kalau ini dilakukan lagi dalam waktu dekat, artinya mereka memutus kontrak dari Ruben Amorim. Ini akan menjadi hal yang menurut gue bukan hal yang pintar ya dari manajemen. Menurut gue harusnya mereka ya manajemen Manchester United ini sudah berhitung, sudah menganalisa, sudah ya kasarannya sudah memprediksi lah ketika mereka melakukan pergantian pelatih kepala di bulan November kemarin. Ketika mereka melakukannya, kenapa di bulan November, kenapa tidak di Desember, kenapa tidak di Januari, kenapa tidak di musim panas nanti. Dengan segala konsekuensi yang terjadi harusnya mereka sudah memperhitungkan itu semua. Dan menurut gua apa yang terjadi saat ini di Manchester United ya terkait dengan keadaan di papan klasemen, tersingkir di kompetisi-kompetisi, mungkin juga sudah diperhitungkan oleh manajemen Manchester United, sehingga ya mereka belum akan melakukan penilaian terkait dengan penentuan masa depan dari Ruben Amorim. Menurut gua itu masih sangat, saat ini ya itu masih sangat jauh. Mungkin akan lebih dekat di musim depan. Kalau seandainya di musim depan apa yang terjadi di musim ini berulang kembali, mungkin bisa jadi manajemen mulai ya berpikir tentang masalah pergantian dan lain-lain. Tapi menurut gua untuk melakukannya saat ini atau bahkan membicarakannya ini masih terlalu jauh. Dan bagaimana kalau Manchester United misalnya tidak berlanjut di Europa League, artinya tersingkir, apakah Ruben Amorim juga akan dipecat? Kalau menurut gue sih tidak demikian ya. Kenapa? Karena ketika Manchester United gagal di Europa League, semoga tidak ya, ini kan akan memberikan kesulitan finansial juga untuk musim depan. Manchester United tidak berlaga di Eropa, ada pemasukan yang berkurang. Dan
Kalau itu dilakukan artinya sudah ada kekurangan pemasukan, lalu justru memecat Ruben Amorim yang kontraknya baru berakhir 2027 ya. Ya ini kan akan memberikan beban lebih ke situasi finansial di mana saat ini Manchester United justru mereka ini kan ingin melakukan banyak penghematan, banyak terobosan dan juga banyak hal-hal yang dilakukan ya terkait untuk meringankan beban keuangan. Nah, dari situlah gue berpikir justru kalau Manchester United gagal di Europa League ya ini tidak berarti Ruben Amorim juga akan tersingkir. Iya, gue tahu bahwa memang secara keseluruhan ya Manchester United musim ini sangat mengecewakan, sangat menyedihkan, bahkan sangat memalukan. Tapi apakah hasil-hasil yang ada ini katakanlah di akhir musim nanti Manchester United ada di peringkat berapa, mungkin 13 sampai 15, tersingkir di FA sudah tersingkir, Carabao sudah tersingkir juga di Europa League. Apakah ini akan berarti masa depan dari Ruben Amorim juga akan diakhiri? Gua berpikir tidak demikian. Seperti biasa sebelum gua akhir video ini, gua share ringan amatiran, sikap gua selalu sama, gua selalu ada 110% di belakang Ruben Amorim. Apa yang dibutuhkan oleh Ruben Amorim? Dua hal ya, dia butuh support dari manajemen berupa pemain-pemain yang dibutuhkan ya, dan ini membutuhkan juga rekrutmen yang lebih solid. Lalu tentu saja dia butuh waktu untuk meramu skuadnya. Selain musim ini, tentu saja nanti ada pre-season, dan gue harapkan juga di pre-season nanti itu Manchester United ya bisa lebih fokus ke persiapan, bukan ke kegiatan yang lain semisal marketing, bisnis, dan juga komersial. Semoga itu bisa terjadi. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan situasi rumor ya Ruben Amorim ini berada pada ancaman pemecatan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.